Halo adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat rumus matematika di Word. Disimak baik-baik ya adik-adik. Nah, ini rumus yang akan kita coba buat melalui Microsoft Word. Oke, kita lihat rumus-rumus ini. Saya ada dua cara bagaimana cara membuat rumus-rumus ini. Satunya menggunakan insert, klik insert di sini, lalu klik equation, dan yang kedua adalah tetap klik insert, lalu kita pilih object, lalu pilih Math Type 6.0 Equation, atau bisa juga mungkin di laptop adik-adik itu adalah Microsoft Equation 3.0. Jadi bisa yang Microsoft Equation 3.0 atau Math Type 6.0 Equation. Nanti akan saya jelaskan kekurangan dan kelebihan dari keduanya. Oke, jadi saya akan saya tambahkan dua dokumen baru yang akan kita gunakan. Yang satunya ini menggunakan menu insert equation, lalu yang ini menggunakan menu insert object, lalu Math Type 6.0 equation, atau mungkin di Microsoft lainnya ada yang Microsoft Equation 3.0. Oke, itu sama ya sebenarnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau kita ingin membuat yang ini, ya saya copy dulu ya. Yang satu kita copy dulu supaya jangan bolak-balik buka filenya. Ini saya copy dulu. Nah, kita buat yang ini, berarti lihat yang ini kalau saya gunakan insert equation, maka kita pilih dulu tanda mutlak di bracket, pilih bracket. Ini kalau kita bisa membuat tanda bahwa kita sudah bisa membuat rumus itu kalau ininya aktif, equation tools desainnya itu aktif. Selama ini tidak ada berarti tidak bisa. Jadi adik-adik harus pastikan insert equation tadi muncul sampai equation tools itu aktif. Lalu kita pilih, setelah ini kita pilih ini X per 2X tambah 3 lebih besar sama dengan 2. Nah, ini kita tidak perlu ini ya. Kita hanya cukup menuliskan Tadi saya tidak pilih yang di sini. Tapi kita cukup tulis lebih besar sama dengan, lebih besar, tanda ketik lebih besar di keyboard dan sama dengan langsung muncul seperti ini. Oke. Perhatikan baik-baik. Ini kalau saya ini kan bentuk equation. Kalau saya tambah teks, nah akan ada perubahan. Ini huruf berapa? Oh, ini huruf 14. Ini huruf 12 ya kalau kita buat. Oke, ini saya hapus dulu. Perhatikan kalau saya hapus yang tidak punya ini, ya, ininya lebih besar. Tapi ketika saya taruh bilangan sesuatu yang bukan dari equation, teks biasa, ini 1, maka akan ada perubahan ukuran. Itu untuk yang kita gunakan insert equation. Nah, kalau kita gunakan insert object Math Type 6.0 equation ini, berarti langkah awalnya masih sama. Kita pilih dulu tanda kurung atau tanda mutlaknya,
lalu kita pilih pecahan, lalu kita tulis X, 2X tambah 3. Ini lebih besar sama dengan, kita harus pakai yang ini ya, lebih besar sama dengan 2. Lalu kita Ctrl S. Oke. Nah, ini kalian lihat kalau saya tambahkan dengan bilangan yang bukan dari equation, karakter yang bukan dari equation, maka tidak akan mengubah ukuran huruf dari ini variabel yang ada pecahannya ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini saya hapus hasilnya. Lalu kita lihat yang nomor 2. Nomor 2 ini saya buat semua ukuran 12 dulu ya. Oke, yang nomor 2 itu akar. Ya, ini langsung equation. Sudah muncul desain. Berarti kita pilih akar X tambah 15. Itu tidak ada masalah. Di sini juga bisa. Ini kita bisa saja copy. Kalau kita malas terlalu lama insert object type lagi, kita copy saja yang ini, lalu kita paste di sini. Lalu kita bisa edit. Kita hapus yang ini. Lalu kita edit X tambah 15. Nah, itu sudah bisa. Lalu kita lanjut lagi. Kalau bentuknya seperti ini ya, ini bentuk yang ketiga, pecahan dan ada akar. Oke. Oke, ini insert equation, pecahan, lalu di bawahnya ada akar. Ini tadi berapa? 3x, ini x kuadrat. X kuadrat kita bisa langsung tekan shift 6. Jadi munculnya ini x kuadrat, saya perbesar. X ini shift 6, x kuadrat. Kita lalu kita enter, langsung muncul. Tambah 6 misalkan ya. Intinya bentuknya sama. 8x kurang, oke. Nah, sudah saya ubah dulu 8x, x kuadrat kurang 9. Oke, ini juga kita buat, saya perbesar lagi. Ini object type equation. Tadi apa ya? Pecahan. Ini 8x. Kita pilih akar. X kuadrat. Itu kita pakai Ctrl H. Maka dia akan jadi bilangan berpangkat. Kurang 9. Lalu kita save. Sudah muncul. Oke, kita lihat yang keempat itu apa ya tadi? Ya, ini limit equation ya sudah aktif. Jadi kita pilih limitnya di sini. Nah, kita pilih yang ini, yang bentuknya seperti ini. Limit X, kita pilih anak panahnya. X mendekati negatif 1 dari berapa? Kita pilih pecahannya. Dari berapa itu? X kuadrat kurang 3x kurang 4, X tambah 1. Berarti X kuadrat kurang 4x kurang 3. Yang ini X tambah 1. Lalu ini yang ini kita gunakan insert equation. Ini hanya kita lihat ya, untuk bisa lihat. Nanti kita bandingkan mana yang menurut adik-adik bagus. Semua aplikasi ini ada kurang ada lebihnya. Oke, kita lihat lagi. Tadi itu apa ya? Limit ya. Berarti kita pilih yang, nah itu tulisan limitnya tidak ada. Berarti kita yang buat. Ini limit X mendekati, anak panahnya ini mendekati,
mendekati negatif 1 dari, kalau mau buat pecahan kita tekan Ctrl F dari X kuadrat, berarti Ctrl H kuadrat, yang kita geser menggunakan, kalau kita ini tadi posisinya masih begini, kalau masih kecil begini berarti masih untuk yang pangkat. Kalau kita geser dengan menggunakan anak panah kanan, sudah seperti ini, baru kita bisa kurang 4x kurang 3, yang ini jadinya X tambah 1. Lalu kita save, hasilnya seperti ini. Sekarang yang contoh yang kelima. Contoh yang kelima kalau ada fungsi seperti ini, atau pairwise function. Oke, kita gunakan insert equation. Itu berarti kita pilih dulu bracket yang hanya setengahnya saja, seperti ini. Lalu kita pilih bentuk matriks yang ukuran 3x1, lalu kita tuliskan. Saya kecilkan dulu ya supaya saya bisa lihat. Itu X, mau lihat contohnya di sini. X jika X lebih kecil sama dengan negatif 2. Kalau yang ini negatif X tambah 1 jika negatif 2, X lebih kecil negatif 2, lebih besar negatif 2, lebih kecil sama dengan 0. Lalu ada juga yang X kuadrat tambah 1 jika X lebih besar dari 0. Nah, ini hasil kalau kita menggunakan insert equation. Kalau kita gunakan ini, insert object math-type equation atau Microsoft equation juga bisa. Berarti kita juga masih fx itu sama dengan, kita pilih dulu anak panahnya. Tanda kurung yang setengahnya, kurung kurawal, lalu kita pilih yang 3 dimensi. Ini ya. Nah, ini kita bisa lihat contohnya di sini. X ini negatif X tambah 1, yang ini X Ctrl H 2 tambah 1. Nah, kekurangan dari math-type equation itu agak ribet, bukan tidak ya, tapi butuh untuk menambah teks itu. Kalau masih bentuknya ini, lihat ya, ini tidak bisa spasi. Saya spasi tidak mau ya. Oke, jadi supaya bisa spasi, maka kita harus mengubah stylenya menjadi teks. Ini jadi jika X lebih kecil sama dengan negatif. Nah, ini sudah karena ada tanda lebih kecil sama dengan, itu sudah kembali ke style math. Oh ya, oke. Ini kita lihat, ini negatif 2. Oke, kita lanjut lagi. Jika, nah ini stylenya pasti masih function. Kita bawa ke teks. Jika negatif 2 lebih kecil, X lebih kecil atau sama dengan 0. Lalu yang ini kita tinggal klik di sini, klik 1 kali. Nah, ini ubah formatnya dulu ke teks. Jika X, ini stylenya yang biasa berubah. Jika X lebih besar 0. Nah, bagian yang ini kita blok dan kita ini math, supaya yang variabel itu italic atau miring ya. Math. Ini juga kita buat stylenya math. Oke. Lalu kita simpan. Nah, ini hasilnya di sini ya. Oke, ini hasilnya. Mungkin tidak terlalu
berbeda jauh dengan ini ya, yang Microsoft, insert equation. Ini saya lupa fx ya, fx sama dengan. Nah, yang agak mencolok itu ketika kita buat matriks. Ini terlalu besar. Oke, kita buat matriks. Ini perhatikan, ini matriks 4x4. Nah, kalau kita buat matriks di insert equation, nah ini misalkan A sama dengan, nah matriks 4x4 itu tidak ada pilihannya di Microsoft insert equation, berarti kita yang harus buat. Boleh pakai dua matriks. Ini saya hapus dulu. Kita buat dulu bracketnya, bracket untuk matriks. Nah, ini kita buat dulu matriks 4x4, matriks 2x2, kita spasi, lalu kita tambahkan lagi matriks 2x2. Ini sudah matriks 2x4 ya. Lalu kita copy yang ini, kita taruh di sini. Nah, ini sudah bentuk matriks 4x4, tinggal kita taruh bilangannya saja. Kita ikut bilangan yang ada di sini. Oke, 1, 2, 3, 4, 0, 0, 3, negatif 1, 2, negatif 5, 1, 0, 1, 5, 0, 0. Nah, ini kebetulan matriks yang kita buat itu angkanya seperti ini, jadi masih sedikit rapi menurut saya. Coba kita buat matriks baru, matriks B misalkan, kita copy saja. Ini matriks B misalkan. Ini kita misalkan di sini 100. Yang ini 50. Nah, kita lihat, ini kita harus men-setting mengulang pengaturannya harus ini. Jadi kita terpaksa harus mengatur matriksnya ya. Ya. Atau kita buat seperti ini. Mengatur matriksnya. Oke, yang ini ya, jadi tidak rapi ya, karena ada ini matriks yang kita buat. Nah, kalau kita menggunakan insert, kalau menurut saya untuk matriks itu paling bagus itu menggunakan insert object. MathType equation, bisa juga Microsoft equation 3.0 itu. Jadi kalau misalkan matriks A sama dengan, kita bisa pilih matriksnya di sini. Kalau matriks 4x4, ini kebetulan 4x4 ada, tapi kalau tidak ada, kita bisa buat matriksnya di sini. Jadi lebih mudah, bisa pilih. Tidak membuat seperti yang tadi yang di Microsoft, insert equation. Jadi dan kalau kita lupa beri tanda kurung, bisa ya, oke. Kita tinggal blok dan pilih pilihannya tanda kurung itu, dan kita lihat, oh ini 1, 2, 3, 4, 0, 0, 3, negatif 1, 2, negatif 5, 1, 0, 1, 5, 0, 0. Nah, ini matriks yang terbentuk. Ya, ini seperti ini. Bagaimana kalau matriksnya sama seperti tadi? Kita bisa yang bagian yang B ya. Kita buat Ctrl V. Tadi itu yang B itu ya, ini ya.
Yang B itu kita tinggal edit matriks B 1, 2, ini jadi min 100. Lihat baik-baik ya adik perubahannya. Nah, ini tidak kacau kalau di Microsoft, insert object menggunakan MathType equation. Itu dia tidak akan tidak akan pengaruh. Ini lebih rapi lah. Matriksnya yang terbentuk itu lebih bagus dibanding yang insert equation. Ini silakan adik-adik lihat. B lebih rapi dibanding yang insert equation. Ya, kita lanjut lagi yang nomor 7. Yang nomor 7 itu integral. Kalau menurut saya integral itu tidak ada masalah, tapi kita tetap dua-duanya bagus. Mau equation, insert equation juga bagus. Ini integral, kita pilih yang sesuai, lalu kita pilih pecahan. Di situ berapa? Integral 2y kuadrat tambah 3. Oke, kita kecilkan supaya bisa lihat. Oke. Ini 2y kuadrat kuadrat tambah 3 y pangkat 3 kurang 2y kuadrat tambah y dy. Oke, ini kita save. Tidak usah di save ya. Oke. Ini hasilnya sudah ada. Oke, kita lihat lagi yang Microsoft ini. 7 berarti kita insert object MathType equation. Kita lihat contohnya dulu, ada di sini. Ya, kita pindahkan. Oke. Integral, kita pilih lambang integral. Integral 2y kuadrat, Ctrl H kuadrat, lalu tambah 3 y, untuk y pangkat 3-nya berarti Ctrl H. Oke, pangkat 3 baru kita bukan spasi, anak panah kanan kurang 2y kuadrat tambah y tambah y dy, baru kita save. Oke, kita lihat hasilnya. Ini saya keluar dulu dan save. Kita lihat yang ini. Hasil ini kita view-nya buat 100%. Ini hasilnya untuk yang insert equation. Sedangkan hasil yang untuk insert object itu seperti ini. Saya buat view-nya jadi 100. Oke, lalu kita bandingkan. Kira-kira menurut adik-adik mana yang lebih rapi? Ya, ini hasil menggunakan insert object MathType 6.0 atau Microsoft Equation 3.0. Bisa juga kalau ini menggunakan insert equation. Kelebihan untuk insert equation itu sebenarnya lebih praktis ya. Jadi kalau ada karakter yang bukan equation juga gampang. Misalnya kayak seperti ini, bukan persamaan tapi teks, itu bisa dalam equation itu aman. Hanya yang tidak bagusnya dari insert equation itu ketika seperti ada pecahan seperti ini dan kita gabung dengan teks yang bukan equation satu di sini, maka bentuknya itu yang jadi variabelnya akan terlihat lebih kecil. Ini seperti ini. Kalau saya hapus, dia beda ya. Lalu yang berikutnya, ketika kita buat matriks itu, kalau yang seperti ini kita harus atur lagi, setting lagi supaya lebih rapi. Makanya itu agak ribet. Sedangkan yang lain-lainnya tetap bagus. Kalau insert object MathType equation atau Microsoft Equation 3.0 itu
mau tambah dengan yang bukan equation pun tetap bagus. Ini seperti lihat di sini tetap bagus. Tapi yang jeleknya itu yang pertama ya agak ribet ya, karena harus ke insert object dan ke ini dia kalah lebih lama satu langkah lah. Tapi hasilnya menurut saya lebih rapi, terutama pada yang bentuknya matriks. Dan yang ini, yang jeleknya dia itu kalau ada gabungan teks dengan rumus. Nah itu yang agak sedikit apa ya, butuh apa lebih sih, perjuangan lebih. Oke, karena kita harus ubah lagi dari math ke teks. Oke, itu mungkin ulasan saya bagaimana cara membuat rumus matematika di Word, baik menggunakan insert equation dan Microsoft MathType 6.0 equation atau Microsoft Equation 3.0. Dua-duanya sama-sama baiknya, sama-sama menghasilkan rumus matematika yang diinginkan, tapi ada kelebihan dan ada kekurangannya. Adik-adik yang lebih paham mana kira-kira saya butuh yang mana. Oke, itu mungkin sekian penjelasan saya mengenai bagaimana membuat rumus di Word menggunakan insert equation maupun menggunakan insert object MathType 6.0 equation atau Microsoft Equation 3.0. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi adik-adik. Terima kasih, sampai jumpa.